Pursuit of the Truth, bab 235-236. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara Suming terdengar tenang saat ia berbicara dengan santai, sambil menatap si Masin. Tidak ada kesombongan dalam suaranya, ia juga tidak memiliki sikap merendahkan seperti yang si Masin tunjukkan saat berdiri di Gunung Tujuh Warna, tetapi makna di balik kata-katanya adalah bentuk sikap merendahkan di bawah aturan klan Langit Beku itu sendiri. Aku adalah pamanmu, Tuan. Kalimat itu seketika membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Mungkin ada kemarahan di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani membantah kata-katanya. Mereka hanya bisa menerima status tinggi KTT ke-9 itu dengan pasrah. Secercah cahaya tajam dan dingin muncul di mata si Masin. Saat menatap Suming, bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum dingin. Huzi langsung bersemangat dan meletakkan tangannya di pinggang sambil mengangkat kepalanya dan berteriak dengan bangga ke arah si Masin. Oh, benar. Hei, brengsek, kakek Humu adalah pamanmu, Tuan. Kemarilah, si Masin, sapa pamanmu, Tuan. Si Masin sama sekali mengabaikan keberadaan Huzi. Pada saat itu, hanya Suming yang ada di matanya. Dengan jarak yang begitu dekat dan sedikit hubungan yang pernah ia miliki dengan lonceng Gunung Han di masa lalu, ia dapat memastikan bahwa lonceng Gunung Han berada di dalam Suming. Paman Tuan, ya, kalau begitu izinkan saya berkonsultasi dengan Anda dan melihat apakah Anda berhak menjadi paman Tuan saya. Saat si Masin berbicara, ia melangkah maju dengan kaki kanannya dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke langit. Membekukan, dengan suaranya, sejumlah besar udara hijau yang membeku tiba-tiba muncul di langit yang semula dingin. Udara beku itu tampak memiliki bentuk fisik, dan udara akan membeku saat melewatinya. Suara gemuruh bergema di udara. Sebuah tangan ilusi yang terbentuk dari kabut hijau muncul di udara yang membeku dan tiba-tiba muncul di langit. Tangan itu memancarkan aura yang membekukan dan berkumpul entah dari mana sebelum menyerbu ke arah Suming untuk menangkapnya. Seni penciptaan. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Sima, dia memang orang yang akan menjadi dewa berserker. Langkah pertamanya adalah seni penciptaan. Tidak ada orang biasa yang bisa menggunakan seni penciptaan dengan mudah, bahkan jika itu hanya seni penciptaan tunggal. Selain pemimpin Liu di pertemuan puncak ke-9, orang-orang lain di sana semuanya sampah. Kudengar kakak tertua mereka selalu mengasingkan diri, yang kedua selalu berlagak seperti wanita lemah, yang ketiga orang yang tidak masuk akal, dan anggota baru di pertemuan puncak ke-9 itu berani-beraninya menghalangi jalan kakak senior Sima. Tangan hijau itu menyerang Suming, dan kilatan muncul di mata Suming. Namun pada saat itu, kemarahan muncul di wajah Huzi dan dia mengeluarkan geraman rendah. Adik bungsu, mundur, dasar brengsek, berani-beraninya kau menyerang adik bungsuku di depanku. Huzi mengangkat kepalanya dan duduk di udara. Ia mengangkat tangan kanannya dengan cepat dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya. Saat mengangkat tangannya, ia menggambar lengkungan di langit. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuh Huzi. Kekuatan dari kekuatan itu tampaknya menyebabkan cuaca dan bumi berubah, membuat tangan hijau yang datang itu terhenti sesaat di udara. Memasuki mimpi, ekspresi Huzi tampak tegas. Saat itu, tidak ada sedikit pun tanda kenekatan di wajahnya. Tindakannya menggambar busur dengan kedua jarinya seolah mengandung semacam bentuk penciptaan yang misterius, dan ketika si Masin melihat ini, ekspresinya berubah serius. Orang-orang di sekitarnya juga menjadi gugup. Saat mereka menatap Huzi, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka, seolah-olah pada saat itu, Sun Dahul di hadapan mereka menjadi sangat berbeda dari orang yang ada dalam ingatan mereka. Tepat pada saat tangan hijau itu membeku di udara sejenak, jari telunjuk kanan Huzi menyentuh bagian tengah alisnya. Matanya langsung terpejam dan dia mulai mendengkur. Tidak ada yang berubah, kecuali munculnya dengkuran Huzi di udara, dan karena dia sedang tidur nyenyak, dia tidak bisa terus melayang di udara dan jatuh dari langit. Semua orang yang melihat ini terkejut dan langsung tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Bahkan si Masin mulai terkekeh setelah efek setrumnya hilang. Namun kilatan dingin muncul di matanya dan dia menunjuk ke arah Huzi yang terjatuh dengan tangan kanannya. Seketika, tangan hijau yang membeku itu menyerang Huzi, melesat di udara, pertanda jelas bahwa meskipun si Masin menertawakan tindakan Huzi, dia juga tidak senang, dan karena itu, dia ingin menyakitinya.
Su Ming terdiam. Dia tidak tertawa. Jelas bahwa Hu Zi memilih untuk bertindak seperti itu barusan karena dia sudah menganggap Su Ming sebagai adik bungsu di bawah guru yang sama, dan sebagai kakak senior, adalah tugasnya untuk melindunginya. Kekuatan Hu Zi mungkin tidak besar, tetapi justru karena itulah tindakannya lebih menonjol mencerminkan apa yang dipikirkannya ketika ia berdiri di hadapan Su Ming. Itu saja sudah cukup. Tepat pada saat Hu Zi mulai terjun bebas ke bawah, Su Ming berbalik membentuk lengkungan panjang dan menyerbu ke arahnya, menangkap tubuhnya di udara dan mendarat di tanah. Namun, tangan hijau itu masih mengejar mereka. Su Ming tidak mempedulikan tangan itu. Tepat saat ia mendarat di tanah, Ziche terbang dan menyerbu ke arah tangan tersebut. Dia harus bertindak, jika tidak, dia tidak tahu nasib mengerikan apa yang akan menimpanya ketika dia kembali ke pertemuan puncak ke-9. Selain itu, dia juga marah kepada si Masin. Suara gemuruh bergema di atas Su Ming, tetapi dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Begitu mendarat di tanah, dia dengan lembut meletakkan Hu Zi yang mendengkur dan mengeluarkan air liur di tanah. Dia menatap wajah Hu Zi. Ekspresi konyol di wajahnya membuat Su Ming tersenyum. Di tengah gemuruh suara di udara, terdengar suara si Masin yang sedih. Ziche, apa maksud semua ini? Si Masin, percuma saja bicara. Jika kau menyerang Su Ming, maka aku harus bertindak melawanmu. Kemunculan Ziche membuat semua orang yang menonton langsung heboh lagi. Itu kakak senior Ziche, peringkat ke-9 di papan peringkat dataran beku besar. Bukankah dia berteman baik dengan kakak senior Sima? Mengapa dia tiba-tiba membantu orang luar? Saya baru saja melihatnya bersama orang-orang dari pertemuan puncak ke-9, wanita berwajah oval di samping Han Changzi mendengus dingin saat diskusi berkecamuk di sekitarnya, tetapi jelas bahwa dia menghela napas lega ketika melihat Ziche barusan. Si Masin menatap Ziche. Saat tatapan mereka bertemu di udara, matanya perlahan berubah dingin. Pada saat itu, ketika Su Ming melihat Hu Zi mendengkur saat tidur di tanah, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat si Masin berdiri di samping gunung 7 warna di langit. Ziche, mundurlah. Jaga kakak senior ketigaku, kata Su Ming dengan tenang, lalu mengangkat kaki kanannya untuk melangkah ke langit. Saat kakinya mendarat, tubuhnya terangkat dari tanah dan dia berdiri di udara. Ziche ragu sejenak sebelum mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Su Ming, lalu kembali ke sisi Hu Zi. Kekuatanku tidak sebesar kekuatanmu, dan aku tidak ingin bertarung denganmu, kata Su Ming dengan tenang, menatap si Masin. Kau punya urusanmu sendiri, begitu pula aku, tapi seharusnya kau tidak mencoba melukai kakak seniorku yang ketiga setelah dia kehilangan semua kekuatannya untuk melawan. Suara Su Ming tetap tenang. Dia adalah kakak laki-lakiku yang ketiga, jika kau ingin berkelahi, maka aku akan berkelahi. Pada saat itu, kilatan mengerikan muncul di tengah ketenangan di mata Su Ming. Tepat pada saat itu, niat membunuh yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh Su Ming. Niat membunuh itu berasal dari mata kanannya, dari lukisan bulan darah dan gunung kegelapan. Begitu Su Ming menyatakan niatnya untuk bertarung, seluruh sikapnya berubah. Meskipun dia mungkin masih terlihat tenang, ada tekanan yang berasal dari dalam ketenangan itu yang membuat orang merasa seolah-olah tekanan itu menekan tubuh mereka dari atas. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah pertama kali menuju si Masin. Saat kaki itu mendarat, tanda gunung yang jelas muncul di wajah Su Ming. Itu adalah tanda gunung dengan 5 puncak, gunung gelap. Ketika tanda itu muncul, ilusi langsung terbentuk di langit di atas si Masin. Dalam sekejap mata, gunung kegelapan raksasa yang persis seperti tanda gunung kegelapan di wajah Su Ming muncul di langit. Saat muncul, tekanan yang sangat kuat menyebar dan menyebabkan orang-orang yang menonton di pinggir jalan mundur dengan ekspresi yang berubah. Si Masin mencibir dingin lalu mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinju di udara kosong. Saat ia melakukannya, sejumlah besar udara dingin berkumpul di bawah gunung kegelapan dan berubah menjadi kepalan tangan es raksasa yang menyerbu ke arahnya. Suara gemuruh bergema di udara dan kepalan es itu menghantam gunung kegelapan, memicu gelombang kekuatan dahsyat yang berubah menjadi gelombang riak besar yang menyebar di udara. Begitu pukulan itu dilayangkan, lapisan es langsung muncul di tempat kepalan tangan es itu menyentuh gunung kegelapan berpuncak 5 yang terbentuk dari tanda gunung Su Ming di tengah gemuruh. Lapisan es menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, es menutupi seluruh gunung, mengubahnya menjadi gunung es berpuncak 5. Gunung es itu melayang di langit. Awalnya hanya ilusi, tetapi pada saat itu,
Karena kepalan tangan es yang diciptakan oleh seni penciptaan si Masin, gunung itu terjebak di antara keadaan memiliki bentuk fisik dan menjadi ilusi. Sebuah trik sederhana, kau sama lemahnya seperti saat aku bertemu denganmu di Gunung Han. Aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan tanda berserkerku, aku juga tidak perlu menggunakan wadah asalku, Gunung Tujuh Warna. Kata si Masin dengan lesu. Tidak ada nada meremehkan dalam suaranya. Dia hanya berbicara dengan nada yang menunjukkan bahwa dia memandang rendah Su Ming karena mereka tidak berada di level yang sama dan dia lebih kuat. Sambil berbicara, si Masin meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Su Ming dengan dingin. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Jika kau mengecewakanku, maka aku akan membuatmu putus asa. Keluarkan lonceng Gunung Han. Biarkan aku melihat seberapa kuatnya lonceng itu di tanganmu, kata si Masin dingin. Su Ming tidak berbicara. Dia sudah pernah merasakan sendiri kesombongan si Masin, dan ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya. Ekspresinya semakin dingin dalam keheningannya. Di balik jubahnya terdapat bagian lain dari tanda berserker yang tidak dapat dilihat si Masin, dan kini tanda itu muncul di tubuhnya. Saat itu terjadi, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke langit. Area luas di bawah gunung kegelapan yang membeku mulai mengalami distorsi. Distorsi tersebut menyebar, dan dalam sekejap, suku gunung kegelapan ilusi muncul di dunia. Tumbuhan, pepohonan, rumah-rumah, semua hal ini ditampilkan dengan detail yang begitu halus sehingga tampak nyata. Mereka menutupi seluruh langit, dan mereka yang melihatnya merasa seolah-olah seluruh keberadaan mereka akan tersedot ke dalam suku tersebut. Ekspresi serius muncul di wajah si Masin. Ini tanda berserker lengkapmu. Suasana suram yang mencekam hati semua orang yang menyaksikan menyelimuti seluruh area ketika suku gunung kegelapan muncul. Kemunculan tanda berserker ini membuat si Masin merasakan kekuatan yang menekannya dengan sangat kuat. Ini adalah tanda berserker paling kompleks yang pernah dilihatnya seumur hidup. Bahkan ada kesedihan yang samar dan tidak jelas yang datang dari dalam suku ilusi yang terbentuk dari tanda berserker yang memengaruhi hatinya. Ada apa dengan tanda berserker ini? Kenapa ada emosi di sana? Ekspresi si Masin berubah drastis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Si Masin terguncang. Tanda berserker Su Ming memancarkan aura yang sangat besar dan mengancam. Ancaman ini jauh melampaui perasaannya saat pertama kali melihat Su Ming di Gunung Han. Namun, itu hanyalah perasaan mengancam. Selain ekspresi serius di wajah si Masin, sebuah pola samar muncul di kulitnya. Pola itu tampak seperti bunga, dan mekar dengan cara yang lebih indah daripada bunga-bunga lainnya. Namun jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat jelas bahwa bunga yang mekar itu sebenarnya adalah bunga es. Terdapat lapisan embun beku tipis di sekitarnya, membuat wajah si Masin tampak seperti tertutup lapisan embun beku. Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa memaksaku menggunakan tanda berserkerku. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan tanda berserkerku. Si Masin berkata perlahan, dan saat suaranya sampai ke telinga orang-orang, kata-kata itu berubah menjadi lapisan embun beku yang menyelimuti tubuh mereka. Begitu dia selesai berbicara, es dan salju berkumpul di sekitar si Masin dan berubah menjadi bunga es raksasa. Sinar matahari yang dipantulkan dari bunga es itu bersinar dengan cahaya 7 warna, menyebabkan si Masin dikelilingi olehnya, dan bunga es itu menghantam suku gunung kegelapan yang terbentuk dari tanda berserker Su Ming. Tidak ada suara dentuman, hanya gemuruh samar. Ketika tanda berserker si Masin muncul, kehadirannya pun terwujud bersamanya. Tak lama kemudian, di bawah suara gemuruh, suku gunung gelap ilusi yang diciptakan Su Ming di langit langsung tertutup lapisan embun beku, persis seperti gunung gelap sebelumnya. Dalam sekejap mata, semua rumah, tanaman, dan pohon di suku gunung gelap berubah menjadi patung es. Meskipun kau mengaktifkan seluruh tanda berserkermu, kau masih terlalu lemah. Saat si Masin berbicara, bunga es raksasa di belakangnya perlahan naik ke udara, bersinar dengan cahaya 7 warna. Bunga raksasa itu adalah pusat dari cahaya 7 warna tersebut, seolah ingin memperebutkan kejayaan sebagai satu-satunya sumber cahaya di langit bersama matahari. Ia menyerbu ke arah Su Ming. Kelopak bunga itu terbuka seperti mulut besar, seolah ingin menelan Su Ming hidup-hidup. Seluruh proses pertarungan antara Su Ming dan si Masin mungkin tampak berlangsung lambat, tetapi sebenarnya, semua ini terjadi dalam beberapa saat yang singkat. Meskipun keduanya terpisah ratusan kaki, pertempuran antara pemilik tanda berserker semacam ini sangat berbahaya. Jika salah satu pihak sedikit lebih lemah,
orang itu akan langsung terluka parah. Pertarungan antara tanda berserker semacam ini adalah kemampuan mistis origin yang hanya dapat digunakan oleh para berserker dari suku berserker setelah mereka mencapai alam kebangkitan. Ekspresi Suming tidak berubah sedikit pun meskipun bunga es yang terbentuk dari tanda berserker si Masin dengan cepat menyerbu ke arahnya. Dia berdiri di tempatnya dengan tenang, dan dia tidak memandang ke arah si Masin, tetapi ke arah gunung kegelapan yang membeku dan sukunya yang juga membeku. Tanda berserkerku belum lengkap, katanya dengan tenang. Ini adalah kali pertama dia berbicara sejak mulai bertarung melawan si Masin. Saat dia berbicara, gelombang niat membunuh yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, mata kanannya berlumuran darah merah. Warna merah darah itu jelas sekali adalah bulan darah. Pada saat yang sama, gunung kegelapan ilusi dan suku di langit menyambut tambahan baru, bulan darah. Bulan darah itu memiliki aura yang mempesona. Saat muncul, kehadiran menyedihkan yang menyelimuti gunung kegelapan dan suku gunung kegelapan berubah secara tiba-tiba. Tidak ada lagi kesedihan yang datang dari dalam, melainkan sejumlah besar niat membunuh yang mengejutkan. Niat itu menyelimuti seluruh lapisan es di gunung kegelapan dan mewarnai tempat itu dengan warna merah darah. Es di rumah-rumah suku itu juga diterangi oleh cahaya merah darah. Seolah-olah seluruh dunia baru saja diwarnai dengan warna merah darah. Gambar bulan merah dan gunung gelap. Suara gemuruh menyebar ke segala arah seperti guntur. Lapisan es di gunung kegelapan hancur berkeping-keping dan meledak menjadi potongan-potongan dengan suara keras. Es di rumah-rumah suku juga retak dan berubah menjadi pecahan es yang berjatuhan ke belakang. Bahkan bunga es raksasa yang menyerbu ke arah Suming berubah menjadi bunga merah darah di bawah cahaya bulan darah. Sebelum mendekati Suming, bunga itu hancur berkeping-keping dan meledak. Ini adalah tanda berserker lengkapku. Suming melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya, lalu membantingnya ke bawah di depannya. Saat ia melakukan itu, gunung kegelapan bergemuruh dan menyerbu ke arah si Masin. Bisikan juga terdengar dari rumah-rumah di suku itu, menyebabkan ekspresi si Masin berubah. Ia langsung mundur, namun sebelum dia bisa mundur terlalu jauh, dia mendapati dirinya tidak bisa meninggalkan area cahaya merah darah itu. Seluruh lukisan bulan darah dan gunung gelap tampak hidup dan berubah menjadi rune penyegelan raksasa. Si Masin berada di dalam rune tersebut, dan dia tampaknya tidak bisa melarikan diri. Ekspresi wajahnya berubah drastis menjadi terkejut, dan pupil matanya pun menyempit. Tanda berserker Suming sekali lagi melampaui ekspektasinya. Ini benar-benar berbeda dari Suming dalam ingatannya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Ziche akan gagal. Dia bisa merasakan bahwa saat ini, Suming memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di tahap akhir alam kebangkitan hanya dengan tanda berserkernya saja. Dia masih memiliki petir asalnya itu, dia juga memiliki lonceng gunung Han dan pedang tajam itu. Saat si Masin mundur, dia menggigit lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Darah itu langsung berubah menjadi kabut darah di hadapannya. Tanda berserkermu mungkin rumit, tapi tanda berserkerku juga tidak mudah. Saat si Masin berbicara, kabut darah di hadapannya langsung menyerbu ke arahnya dan menodai wajahnya, lalu dengan kecepatan yang aneh, meresap ke dalam kulitnya. Tak lama kemudian, si Masin mengangkat kepalanya dan menggeram ke langit. Tanda berserker bunga es muncul sekali lagi di wajah dan tubuhnya. Namun, kali ini, bukan hanya satu bunga es, melainkan 2, 3, 4, hingga 8 bunga muncul di tubuhnya. Kedelapan bunga es itu menutupi seluruh tubuhnya. Namun, ukuran ke-8 bunga ini jelas sedikit lebih kecil daripada yang pertama. Meskipun demikian, ketika ke-8 bunga es itu muncul, tubuh si Masin yang sedang mundur langsung berhenti. Dia tidak lagi mundur, tetapi mengangkat kedua tangannya dan mengayunkannya ke samping. Dengan satu ayunan itu, 8 bunga es terbentuk dan berputar di sekelilingnya hingga berubah menjadi topan es. Seni berserker langit beku, 10 kreasi. Si Masin berseru dengan suara rendah dan menggelegar sambil menepukkan kedua tangannya untuk menunjuk ke arah Suming. Topan es di sekitarnya seketika membesar, seolah ingin merobek dunia, dan menghantam dunia ilusi yang merupakan manifestasi dari tanda berserker Suming. Suara gemuruh bergema di udara. Topan es itu mengecil, tetapi demikian pula, suku gunung kegelapan yang terbentuk dari tanda berserker Suming tercerai-berai seperti debu yang diterjang topan, seperti gambar yang disobek-sobek. Ketika suku gunung kegelapan lenyap sepenuhnya, gunung kegelapan pun bergetar dan hancur berkeping-keping.
Hanya bulan darah yang tersisa dan menabrak topan es yang kini menyusut drastis untuk terakhir kalinya. Badai es yang ukurannya jauh berkurang itu kembali berubah menjadi 8 bunga es dan menyerbu ke arah bulan darah sambil saling terhubung. Di bawah cahaya merah darah dan suara gemuruh, bunga es pertama meledak, bunga es kedua hancur berkeping-keping, bunga es ketiga remuk, dan bunga es keempat hancur berantakan, tetapi bunga es kelima menerobos dan menabrak bulan darah. Bulan darah bergetar dan mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mampu tetap stabil di tengah gemuruh yang dahsyat. Pada saat yang sama, bunga es ke-6 muncul dan menabrak bulan darah. Tak lama kemudian, bunga es ke-7 dan ke-8 menabrak bulan darah. Suara dentuman keras mengguncang langit, dan ketika bulan darah itu pecah, bunga-bunga es tersebut menghilang. Tanda berserker yang sangat kuat. Si Masin merasa tak mampu lagi mengatakan bahwa Su Ming terlalu lemah. Saat itu, napasnya terengah-engah. Tanda berserkernya sudah lengkap, tetapi hanya berhasil mencapai titik imbang dengan tanda berserker Su Ming. Ini pasti batas maksimal untuk tanda berserkernya. Tanda berserker seperti ini tidak akan berubah lagi. Niat membunuh terpancar di mata si Masin. Sebenarnya, dia telah menyimpan niat membunuh terhadap Su Ming sejak lama, tetapi selalu menyembunyikannya. Lagi pula, dia berada di klan Langit Beku. Namun, ketika dia menyaksikan kekuatan tanda berserker miliknya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Saat tanda berserker mereka menghilang dari bentrokan, si Masin melakukan gerakan tiba-tiba. Dia berubah menjadi busur panjang dan menyerbu ke arah Su Ming. Dia ingin membunuh Su Ming. Namun pada saat ia menerjang maju, Su Ming juga melangkah maju. Ia tidak mundur, tetapi menggunakan kecepatan yang sama mengejutkannya untuk menyerbu si Masin. Pada awalnya, keduanya tidak berjauhan, oleh karena itu dengan kecepatan yang begitu cepat, dalam sekejap, mereka saling mendekat. Begitu mereka berdekatan, sejumlah besar percikan listrik langsung menjalar ke seluruh tubuh Su Ming. Saat dia mengayunkan tinjunya ke depan, sejumlah besar petir berkumpul dan menyerbu ke arah si Masin dengan gemuruh yang dahsyat. Si Masin juga mengangkat tangan kanannya dan saat ia mengepalkannya, 7 cahaya berwarna muncul di tangannya. Petir dan cahaya saling bertabrakan, dan saat suara gemuruh menyebar, keduanya mengeluarkan erangan tertahan dan terjatuh ke belakang. Si Masin mundur sejauh 30 kaki, dan Su Ming mundur sejauh 50 kaki. Saat keduanya berhenti, mereka kembali saling mendekat. Kali ini, si Masin mengetuk beberapa titik di tubuhnya dengan kedua tangan dan cahaya 7 warna langsung menyinari tubuhnya. Terdapat lapisan es di bawah cahaya 7 warna itu yang berubah menjadi baju zirah es di tubuhnya. Inilah baju zirah es 7 warna yang diciptakan sendiri oleh si Masin. Demikian pula, kabut hitam menyelimuti tubuh Su Ming. Sebagai Jenderal Ilahi Kebangkitan, dia juga memiliki baju zirah sendiri. Kabut hitam itu berubah menjadi baju zirah, dan pada saat kemunculannya, kerumunan orang yang menyaksikan dari sekeliling mereka langsung mengeluarkan teriakan kaget yang keras. Seorang Jenderal Ilahi Kebangkitan. Dia seorang Jenderal Ilahi Kebangkitan. Tidak heran dia bisa melawan kakak senior Sima. Dia adalah Jenderal Ilahi Kebangkitan, dia memiliki kekuatan luar biasa, dan kompleksitas tanda berserkernya sungguh keterlaluan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Keributan itu sempat teredam karena pertempuran sengit antara berserker Mark barusan, tetapi kini meletus dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga langsung memenuhi udara dengan suara berdengung. Sebenarnya, identitas Su Ming sebagai Jenderal Ilahi disembunyikan dari publik sebagian besar karena pertemuan puncak keempat. Karena alasan yang tidak diketahui, guru besar di pertemuan puncak keempat telah merahasiakan semua informasi mengenai Su Ming. Orang-orang lain di klan Langit Beku hanya tahu bahwa ada murid baru di pertemuan puncak ke-9. Adapun statusnya, tingkat kultivasinya, dan semua hal lainnya, semuanya tetap samar. Adapun Chen Yubing dan Su Ruyue, begitu keduanya kembali ke klan Langit Beku, mereka dikenai perintah bungkam dan dilarang membicarakan Su Ming. Apakah dialah yang membuat kakak Sima marah? Gadis yang berada di Gunung 7 Warna itu menatap si Masin, yang tetap perkasa dan berkuasa di hatinya selama ini. Adapun Su Ming, kesan pertamanya terhadapnya buruk, dan karena dia adalah musuh si Masin saat ini, dia teringat hal-hal yang terjadi ketika dia bermain catur dengan si Masin, dan tatapannya terhadap Su Ming menjadi semakin bermusuhan.